Ngapain sih orang-orang ngurusin gelar pahlawan Soeharto? Kan ada untungnya. Kalian termasuk orang-orang mikir kayak gitu? Kayaknya kalian perlu nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danindra Cakra Valheviswendra, mahasiswa Ilmu Politik Visip USU angkatan 2025. Di sini kita akan membahas dampak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto oleh pemerintah terhadap stigma masyarakat, terkhusus masa aksi Kamisan. Pemberian gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo kepada Soeharto merupakan pengkhianatan terbesar negara, pengkhianatan terbesar pemerintah terhadap reformasi. Tidak sepantasnya pelanggar HAM, pelanggar hak asasi manusia dengan pelanggaran yang sangat berat mendapatkan gelar kehormatan dari negara. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masa lampau tidak hanya tercatat dalam sejarah, namun juga menjadi bahan penyelidikan hukum oleh Komnas HAM. Sayangnya, penyelidikan itu mandek di Kejaksaan Agung, dan hingga saat ini penyelidikan tentang pelanggaran HAM tidak pernah dilanjutkan kembali. Peristiwa pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ada begitu banyak kejadiannya, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah genosida 1965 hingga 66, di mana Jenderal Soeharto memerintahkan bawahannya untuk menghapus, membantai segala hal yang berhubungan dengan komunis. Termasuk di situ ada orang-orang yang terindikasi komunis, simpatisan komunis, ataupun yang memiliki hubungan darah dengan orang-orang komunis. Bahkan orang yang bukan komunis dianggap sebagai PKI, seperti petani atau warga biasa lain yang dianggap komunis. Meskipun banyak korban meninggal, diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan. Selain itu juga ada korban luka-luka yang memiliki trauma berat karena ada penyiksaan hingga pelecehan di situ. Yang kedua ada Petrus atau penembakan misterius yang korbannya hingga 271 orang meninggal. Ini ada Santa Cruz di Timur Timur, peristiwa Santa Cruz. Yang selanjutnya ada peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Adalah peristiwa di mana masyarakat dan warga negara yang melakukan aksi demonstrasi pada tahun 1998 ditembaki, dikejar, bahkan dihilangkan. Pada peristiwa Trisakti ada 4 orang meninggal. Semanggi yang pertama ada 17 orang. Dan peristiwa Semanggi kedua 12 orang. Meskipun peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat tadi telah banyak disampaikan, banyak atau sebagian masyarakat berdalih Soeharto tetap berhak mendapatkan gelar pahlawan atas jasanya dalam menjaga stabilitas negara dengan repelitanya, yakni rencana pembangunan 5 tahun yang berhasil hingga swasembada beras. Namun hal itu berbeda dengan pendapat Ibu Sumarsi, ibu dari seorang korban tewas, Bernardus Realino Norma Irawan, seorang mahasiswa yang ditembak oleh aparatur negara pada saat peristiwa Semanggi yang pertama. Jadi Ibu Sumarsi mengatakan, kalau ditimbang kebaikan Pak Harto dengan kejahatannya itu lebih banyak. Setelah 888 kali aksi Kamisan digelar di depan Istana Negara, tidak ada satu pun presiden yang mendatangi keluarga korban setidaknya untuk mendengarkan aspirasinya saja, tidak ada. Dan malah mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional. Seperti sudah jatuh, tidak lagi tertimpa tangga, tetapi diinjak-injak. Ironisnya adalah pengangkatan Soeharto bersamaan dengan Marsina untuk menjadi pahlawan nasional. Marsina sendiri adalah aktivis buruh yang menyuarakan hak-hak buruh, dan dia dibunuh hingga saat ini tidak ada pengungkapan kasusnya. Kasusnya ditutup dan tidak jelas arahnya kemana saat ini. Seharusnya pemerintah membuka mata, introspeksi diri, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Agar apa? Agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulangi kembali. Dan tujuannya adalah menjadikan Indonesia mencapai cita-citanya. Mencapai demokrasi yang benar. Jadi negara yang partisipan dalam budaya politiknya. Itu yang sebenarnya kita inginkan.
Sekian saja video dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.